Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di AMH Channel. Sekarang kita akan membahas city car lagi ya. Sebelum tahun 2000, desain mobil hatchback rata-rata diambil dari sedan yang dipendekkan sehingga lebih mirip dengan sedan buntung. Setelah tahun 2000, trennya berubah. Desain hatchback berdiri sendiri, apalagi dengan city car yang konsepnya diambil dari hatchback dengan ukuran yang lebih ringkas. Jadi pilihan desainnya makin bervariasi. Sampai saat sekarang bahasa desain seperti ini masih bertahan. Jadi, jika punya budget maksimal 45 juta rupiah, maka teman-teman sudah bisa mendapatkan city car dengan tahun produksi di atas tahun 2000. Artinya, city car teman-teman tidak akan terlihat terlalu jadul di jalanan. Nah, untuk video kali ini kami beri judul Daftar City Car Terbaik di harga 45 juta rupiah. Namun sebelum lanjut, tidak bosan-bosannya kami ingatkan untuk subscribe channel ini dan aktifkan tombol loncengnya juga ya. Like, komen, dan share sebanyak-banyaknya juga, karena semua itu gratis ya teman-teman. Oke, langsung saja ke mobil yang pertama, yaitu Suzuki Kerimun tipe DX tahun 2002. City car yang lebih akrab disebut dengan Kerimun kotak ini sebenarnya pertama kali diperkenalkan sebagai kei-car pada tahun 1993 di Jepang. Kemudian masuk ke Indonesia tahun 1999 dengan skema CBU. Di Eropa namanya Wagon R White dan di Jepang namanya Wagon R Plus. Jadi sebenarnya tidak masuk ke dalam program kei-car Jepang lagi karena dimensinya lebih lebar dari standar kei-car Jepang. Untuk spesifikasi mesinnya adalah sebagai berikut. Mesinnya berkode F10A 970cc 4 silinder segaris 8 katup SOHC karburator. Tenaga maksimalnya 54 horsepower dan torsi maksimalnya 100 Nm. Rasio kompresinya 8,8:1. Suspensi depan McPherson Strut dan suspensi belakang Isolate Trailing Link dan berpenggerak roda depan. Dan untuk fiturnya antara lain adalah power window tapi hanya untuk di depan, electric power steering, intermittent wiper, AC dengan pengaturan lengkap dan sudah dilengkapi dengan heater, head unit single din, rear defogger, dan roof rail. Untuk kelebihannya, suara mesinnya halus, bandel, dan awet. Perawatannya sangat mudah, spare partnya banyak dan murah. Mesinnya karburator tapi irit BBM. Ruang kabinnya luas, ruang bagasinya juga luas. Bantingan suspensi empuk, kabin sangat kedap. Harga jualnya sangat stabil, bahkan cenderung tinggi. Dan kalau untuk dijual kembali sangat mudah, terutama untuk di Pulau Jawa. Sementara untuk kekurangannya, eksteriornya bukan selera semua orang. Akselerasi kurang responsif, tapi tenaganya tetap isi. Tenaganya makin lemot saat fan AC-nya hidup. Kaki-kaki cukup ringkih. Extra fan radiator dan elektronik power steering-nya rentan bermasalah. Konsumsi BBM-nya sangat irit untuk mesin karburator. Dalam kota, konsumsi BBM-nya sanggup diperoleh sekitar 12-13 km per liter. Sementara untuk perjalanan jauh sanggup diperoleh sekitar 15-17 km per liter. Di Pulau Jawa, tren Kerimun kotak ini masih sangat bertahan dan jadi incaran sehingga harganya sangat stabil. Tapi beberapa pemilik masih ada yang menjual di harga 45 juta rupiah. Sementara untuk pajaknya sekitar 900 ribu rupiah. Hyundai Matrix tahun 2003. Hyundai Matrix mulai dijual antara tahun 2001 sampai tahun 2007. Di negara asalnya, mobil ini dikenal dengan nama Hyundai Lavita. Di negara-negara ASEAN kecuali Malaysia dan Eropa dikenal dengan nama Hyundai Matrix. Di Malaysia, mobil ini ganti merek menjadi Innocomm Matrix karena dirakit oleh Innocomm. Di Australia, mobil ini dikenal dengan nama Hyundai Elantra Lavita. Hyundai Matrix dirancang oleh Hyundai Jerman dan bodinya diserahkan ke rumah desain Pininfarina yang pernah mendesain Ferrari F12 Berlinetta, Alfa Romeo GTV, dan Maserati Gran Turismo. Logo Pininfarina sendiri terdapat di pilar C dari mobil ini. Secara keseluruhan desainnya sangat kental desain Eropa. Sementara kalau di sini gaya desain seperti ini justru sedikit kurang menarik. Mesinnya berkode Beta G4GR 1599cc 4 silinder 16 katup DHC EFI. Tenaga maksimalnya 113 horsepower dan torsi maksimalnya 143 Nm. Rasio kompresinya 9,85:1. Bertransmisi manual 5 speed dan matic 4 speed dan berpenggerak roda depan. Untuk fiturnya sudah dilengkapi dengan electric mirror, power window di 4 pintu, AC dengan pengaturan lengkap dan heater, head unit single din, vanity mirror,
cup holder di pintu, meja penumpang dengan cup holder, rear wiper, power outlet, dan lampu di bagasi. Kelebihan Hyundai Matrix ini adalah mesinnya bandel, perawatannya cukup mudah, visibilitas sangat baik, interior sangat lega, akomodasi interior sangat baik, busa jok empuk, suspensi tergolong nyaman, dan kursi baris kedua bisa sliding, reclining beberapa step, 3 unit headrest, dan bisa dilipat 40-60. Sementara untuk kekurangannya adalah desain bodinya kurang menarik, tenaganya kurang responsif, posisi instrumen cluster di tengah, spare part mulai jarang ditemukan, dan pengiriman kurang spontan. Konsumsi BBM Hyundai Matrix ini untuk rute dalam kota sekitar 9-10 km per liter, dan untuk perjalanan luar kota sekitar 12-14 km per liter. Hyundai Matrix tahun 2003 sekarang untuk harga bekasnya dimulai sekitar 45 juta rupiah, dengan pajak per tahun sekitar 1,2 juta rupiah saja. Yang ketiga ada Hyundai Avega tahun 2007. Mobil ini adalah generasi Avega pertama di Indonesia yang diluncurkan tahun 2007, hadir sebagai penerus Ascent Verna. Namun eksistensinya tidak terlalu baik, mungkin karena desain yang terlalu kalem dan interior yang terlihat murahan dan sangat kental tahun 2000-an. Desain dan jenis mobil yang separuh sedan dan separuh hatchback ini sepertinya bukan selera kebanyakan orang Indonesia. Namun mobil ini bukan berarti jelek, masih sangat masuk akal jika Anda ingin memeliharanya. Kode mesinnya G4EK 1495cc 4 silinder 12 katup SOHC MPI. Tenaga maksimalnya 92 horsepower dan torsi maksimalnya 132 Nm. Rasio kompresinya 10:1. Transmisi manual 5 speed dan matic 4 speed dan berpenggerak roda depan. Untuk fiturnya antara lain adalah power window, electric mirror, intermittent wiper, audio CD single din, AC dengan pengaturan lengkap dan heater, rear defogger, dan sensor parkir. Kelebihan mobil ini adalah mesinnya bandel dan bertenaga di putaran bawah, biaya perawatannya murah, spare part-nya masih banyak tersebar di mana-mana, akselerasinya cukup responsif, kapasitas bagasi mobil ini luas, dan mobil ini tergolong irit BBM. Kekurangannya adalah ruang pengemudi tergolong sempit, desain interior jelek, dan kualitas materialnya murahan. Bantingan suspensi rada keras, kurang stabil di kecepatan tinggi, dan part aftermarketnya cukup terbatas. Konsumsi BBM mobil ini cukup irit di kelasnya. Rute dalam kota konsumsi BBM-nya sekitar 9-10 km per liter, dan untuk rute jarak jauh mampu mencatat angka 13-14 km per liter. Di pasar otomotif, Hyundai Avega tahun 2007 harganya dimulai dari 45 juta rupiah dan pajak per tahunnya sekitar 1,3 juta rupiah. Yang keempat ada Proton Sefy tahun 2010. Produk Malaysia yang satu ini sudah diproduksi di negara asalnya sejak tahun 2005. Kemudian tahun 2007, Proton Sefy akhirnya dijual di Indonesia. City Car ini didesain langsung oleh Proton Malaysia, bukan rebates dari merek ternama seperti kebiasaan Proton waktu itu. Dari desain, mobil ini cukup sporty dan unik, tapi sepertinya masih kurang pas dengan pakem garis desain masyarakat Indonesia. Terbukti mobil ini tidak terlalu berjaya di sini. Mesinnya masih memakai mesin Renault berkode D4F 1200cc 4 silinder 16 katup SOHC injeksi. Tenaga maksimalnya 75 horsepower dan torsi maksimalnya 105 Nm. Transmisi manual 5 speed dan AMT 5 speed. Untuk fiturnya antara lain adalah kunci immobilizer, head unit Clarion double din, power steering, power window tapi hanya untuk di depan, high adjuster di kursi driver, rear wiper, sensor parkir, indikator door warning. Untuk kelebihan mobil ini adalah tenaganya baru keluar di putaran atas, handle-nya mantap dan tidak limbung, bantingan suspensinya masih cukup empuk, kursi belakang bisa dilipat 50-50, dan konsumsi BBM-nya cukup irit. Sementara untuk kekurangannya adalah akselerasinya kurang responsif, kualitas interiornya kurang bagus,
pengereman masih kurang pakem, kopling untuk transmisi manual cukup berat, pengoperasian transmisi AMT-nya rada ribet, dan spare part-nya cukup langka dan mahal. Untuk konsumsi BBM mobil ini sekitar 10-12 km per liter untuk rute dalam kota, dan untuk perjalanan jarak jauh masih bisa didapat sekitar 14-15 km per liter. Proton Sefy termasuk langka di Indonesia, jadi jika ada teman-teman yang berminat sebaiknya ikut komunitas ya. Harga bekas dari mobil ini sekarang sekitar 45 juta rupiah, dengan pajak per tahun sekitar 1,1 juta rupiah saja.